Dalam diri kita jangan pernah ada kesombongan lagi. Karena ibu saya sejatinya sudah di miss call sama malaikat Israel. Saya tanya, kalau di miss call sama malaikat Israel, handphonenya diangkat apa dibuang? Jujur Bu, dapat miss call dari malaikat Israel, handphonenya diangkat apa dibuang? Tapi ibu-ibu Pertamina Lubrikan PWP pinter Pak Beri. Dapat miss call dari malaikat Israel, Assalamualaikum, saya Israel, hari ini ibu jam segini, detik segini akan kami cabut roh dari jasadnya. Ketika diangkat, Waalaikumsalam, mohon maaf salah sambung. Saking cerdasnya. Padahal Allah Azza wa Jalla tubuh sayang sama kita. Sebelum kita dicabut roh kita dari jasad ini, Allah ngasih kita 5R. Ini kata Buya Hamka. Kalau sudah dapat 1R aja, tanda kita tidak akan lama hidup di dunia. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan tanda ini. Oh, luar biasa ada yang catat. Nggak tahu nih nyatet apa nih. Nyatet belanjaan apa. Yang pertama, uban bertabur. Sudah ada uban, 1 lembar saja, mohon maaf lahir batin. Jangan pernah absen kalau pengajian. Jangan pernah absen kalau ada acara kebaikan. Karena itu ngumpulin bekal di hadapan Allah. Sebentar lagi kita akan berpulang. Uban bertabur. Siapa yang udah ubanan tunjuk tangan? Wah, Ibu Indira udah ubanan. Pak Weri udah ubanan belum? Jadi satu saat Pak malaikat Israel datang ke Nabi Idris. Hei Idris, hari ini juga saya mau cabut nyawa kamu. Jadi bedanya Nabi sama saya Bu, sama kita semua manusia biasa. Nabi itu kalau malaikat mau cabut rohnya izin dulu malaikat. Kalau kita nggak perlu izin, cabut aja. Tapi kalau Nabi, para Nabi kekasih Allah, para wali-wali Allah itu malaikat datang. Izin dulu Pak Nabi, panggilnya Pak Nabi. Nabiullah kekasih Allah, mau hidup di dunia lagi lebih lama apa sekarang nih? Karena sesuai jadwal hari ini dicabut nyawanya. Ketika dicabut ruh Nabi Idris, mau dicabut ruh Nabi Idris alaihissalam, ditanya sama malaikat Israil, Idris hari ini kepulanganmu. Apa kata Idris? Hei malaikat, kalau mau cabut nyawa saya bilang-bilang dulu dong. Kalau mau cabut ruh saya jangan mendadak begini. Terus apa kata malaikat Israil kepada Nabi Idris? Wahai Idris, lihat rambut kamu. Yang tadinya hitam menjadi putih. Itulah tanda saya akan datang sebentar lagi. Baru sadar Nabi Idris. Jadi uban bertabur ini hati-hati. Ya, kemudian yang pertama uban bertabur, yang kedua gigi gugur. Gigi gugur. Siapa yang udah mulai copot? Gak selamanya kita cantik. Gak selamanya kita ganteng. Ada satu masa gigi ini satu persatu akan permisi dari mulut kita. Minta maaf, kayaknya mesti copot dulu. Mulai melemah, akhirnya nggak ada lagi di mulut kita. Pakai gigi palsu, ya diakal-akalin. Padahal ini tanda. Kita harus bersyukur, ya Allah, terima kasih Engkau ingatkan. Sebentar lagi saya akan berpulang kepada Engkau, ya Allah. Sehingga kumpulin amal soleh sebanyak-banyaknya. Ketiga, kan gigi gugur, uban bertabur. Yang ketiga, kulit kendur. Nah, ini kalau udah kulit kendur juga, wah, bandingin kita dulu waktu umur 20 tahun, 30 tahun. Waduh, kayaknya Pak Weri banyak yang suka waktu umur 15 tahun, 17 tahun. Saya pun begitu, sekarang saya udah ada ubanan. Kemarin ke tukang cukur, Ustadz udah ada ubannya, subhanallah. Namanya kematian gak lihat usia. Bisa jadi ibu-ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan ibu duluan. Ada yang tahu nggak? Terus di belakang nyeletuk terus, Ustadz kapan matinya? Ya, yang muda aja udah dikasih ubanan. Ya, uban bertabur, gigi gugur, kulit kendur. Yang keempat apa? Mata kabur. Kalau sudah dapat 4R ini, nah ini yang pakai kacamata tolong hati-hati. Masya Allah, langsung dilepas. Yang keempat mata kabur. Yang kelima apa? Siap-siap dikubur. Ini nasihat dari Buya Hamka. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya kepengen waktu yang singkat ini menasihati diri saya sendiri. Satu saat Rasulullah SAW lagi sholat. Ketika Rasulullah lagi sholat SAW, ada seorang pemuda, Bu, umurnya 40 tahunan. Dia masih muda, bukan orang tua banget. Dia lagi pegang sendal. Dia orang biasa, nggak terkenal, Bu. Dia bukan orang yang followernya banyak, nggak dikenal di Madinah. Orang Ansor, asli penduduk Madinah.
Dia lagi megangin sendal di tangannya. Bekas wudhunya ada di wajahnya. Pertetesan bekas wudhu di wajah dia. Rasul sebelum orang ini muncul di Masjid Nabawi, Nabi sudah ngasih tahu para sahabat. Nanti sebentar lagi akan muncul tuh di sebelah sana tuh pintunya. Pintu Masjid Nabawi ada beberapa sisi. Nabi tunjuk dari sisi. Yang Nabi tunjuk. Ini nanti akan keluar dari pintu ini seseorang min ahlil jannah. Orang ini penghuni surga. Sahabat pada bingung. Ya Rasul, dia bukan panglima perang, nggak terkenal. Bukan perwira hebat. Dia orang biasa, rakyat jelata. Diam. Para sahabat akhirnya nggak begitu pengen tahu. Karena ini orang biasa aja menurut versi mereka. Hari kedua, Nabi SAW tunjuk lagi. Para sahabatku, lihat nanti di depan pintu itu akan masuk ke Masjid Nabawi orang yang pasti masuk surga. Dia penghuni surga. Sampai 3 kali Nabi ngomong begitu. Tiba-tiba ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Kaget. Kok ini Rasul bilang orang ini 3 kali berturut-turut masuk surga, penghuni surga. Aduh, saya penasaran. Amalan apa yang bisa bikin dia masuk surga? Amalan apa yang membuat dia dijamin sama Nabi Muhammad masuk surga? Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ibu yang dimuliakan Allah, bapak yang dimuliakan Allah, Abdullah bin Umar bikin alasan, datang ke rumah pemuda ini, wahai pemuda, tolong ayah saya lagi ada ribut nih sama ibu saya boleh nggak nginep di rumah kamu? 3 hari aja, saya nggak mau nginep lama-lama, 3 hari saya numpang sampai nanti saya cari rumah kontrakan. Akhirnya bapak ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dia tidur di rumah pemuda ini, pemuda Ansor ini namanya nggak dicatat dalam sejarah, nggak ada yang tahu namanya siapa, tapi dijamin masuk surga. Pada saat nginep, Abdullah bin Umar lihat kehidupannya biasa-biasa aja, Bu. Dia nggak sholat tahajud. Dia nggak puasa sunnah. Biasa kayak kita. Suka ngobrol sama istrinya, sama anaknya. Hari kedua begitu lagi, biasa aja. Hari ketiga Abdullah bin Umar nggak kuat. Nggak kuat. Kamu tahu nggak, saya nginep sama rumah kamu nih gara-gara Nabi Muhammad. Bukan gara-gara kamu. Saya nginep di rumah kamu gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang kamu penghuni surga. Tolong kasih tahu saya amalan apa yang bisa bikin kamu dijamin masuk surga. Tolong kasih informasi sama saya. Saya juga pengen kayak kamu, dapat kemuliaan dijamin masuk surga. Kemudian pemuda ini ngomong, ya kalau kayak begitu saya juga nggak tahu. Saya juga orang biasa sebagaimana yang kamu lihat. Sholat tahajud juga jarang, sholat puasa sunnah jarang. Tapi seingat saya itu kalau mau tidur, saya melakukan 2 hal. Saya melakukan 2 hal. Yang pertama apa? Laisa fi qalbi ghillun lil muslimin. Saya nggak punya perasaan iri hati sesama muslim. Kalau ada saudara saya muslim nih dapat naik jabatan, saya nggak bilang, ya Allah kenapa dia nggak saya? Enggak. Malah saya doain, ya Allah mudah-mudahan dia naik jabatan, tambah berkah rezekinya. Tambah dijaga sama Allah. Mungkin dia lebih pantas dari saya. Keberkahan buat dia. Ya Allah, mudah-mudahan dia bisa menjalankannya dengan amal. Saya nggak pernah iri hati kalau lihat saudara saya muslim mendapatkan kenikmatan. Ini yang pertama. Yang kedua, cuma 2 doang, Bu. Nggak yang lain. Nggak ada yang lain. Yang bikin dia dijamin masuk surga. Yang kedua, kalau ada saudara-saudara saya muslim yang pernah menyakiti saya, yang pernah melukai perasaan saya, yang mencabik-cabik hati saya sudah maafkan sebelum dia meminta maaf. Siapapun saudara saya muslim, faqad afautu anhum. Saya maafin semua kesalahan dia. Sebelum dia minta, itu saya lakukan sebelum saya tidur. Baru kata Abdullah bin Umar, makanya pantas kamu masuk surga. Pantas kamu dijamin masuk surga. Ketika ini dikabarkan ke para sahabat yang lain apa? Turun ayat Allah, Bu. Kita masuk surga bukan sekedar karena amalan kita. Percuma kalau sholat, tapi sholat nggak membuat hati kita bersih. Percuma kita puasa Ramadan, tapi membuat hati kita nggak mau memaafkan kesalahan sesama muslim. Ramadan harus mampu mencetak pribadi-pribadi yang peduli kepada semua kaum muslimin. Nggak bisa melihat saudara yang kesusahan, nggak bisa lihat saudara kita yang kesulitan. WA, apa kabar? Kamu gimana keadaan kamu? Aduh, saya lagi sakit. Langsung datang ke rumahnya. Karena surga diperuntukkan bagi mereka yang hatinya bersih. Nanti ayah bunda bisa buka Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 88, ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat tidak bermanfaat lagi harta kita,
Tidak bermanfaat anak kalau bukan anak soleh. Yang bermanfaat nanti ketemu sama Allah siapa? Yang datang membawa hati yang bersih. Datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka melalui momentum mengumpul Idul Fitri ini, ayo kita bersihkan hati kita. Bersihkan jiwa kita. Tetangga yang menyakiti hati kita, maafin. Teman kita yang pernah ngomongin kita, jelekin kita di belakang, gibahin kita, ada nggak? Ada, Bu? Hah? Ada nggak yang jelek-jelekin kita? Maafin. Jangan balas dengan jelekin dia lagi. Wah, karena dia sudah jelek-jelekin saya nih, saya mau jelek-jelekin dia. Ya, kalau gitu dia berbuat dosa, kita berbuat dosa.